Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak Sam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan juga diberikan kekuatan sampai finish ya guys. Jangan menyerah, nanggung gaya cuy. Kita sudah nyampe di sini, kita bukan jalan-jalan ya cuy ya. Kita ini adalah pekerja migran yang siap bekerja. Karena teman-teman kita di Indonesia juga masih banyak yang nganggur cuy. Jadi kalau misalkan kamu dibilang cece lekam loy ge, ya kan biasanya kayak gitu ya majikan ya, pengennya kan gerak cepat. Tapi kalau cepat dikirainya kita ini gerasa gerusu ya guys. Disabarin aja ya guys ya, terus istighfar. Udah nanggung, jadi tanamkan di dalam diri kalian, tanggung nih gaji 10 juta 10 juta 10 juta. Iya kan, motivasi ya. Oke, teman KSM juga yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, kita selipkan Al-Fatihah untuk teman sesama muslim ya guys ya di Palestina yang sedang jihad. Semoga Allah memberikan kekuatan dan perdamaian, amin. Al-Fatihah. Amin. Oke, Kaisa memaksa kalian untuk Al-Fatihah ya guys ya. Setidaknya setiap hari kita itu harus mengingat Allah ya. Jadi jangan mengingat utang terus. Oke, hari ini menarik. Kaisa akan membahas tentang bea cukai ya guys ya. Yang wah, ini udah ada nih surat bea cukai yang waduh. Masya Allah. Ada nih pekerja migran yang cerita sama Kak Yatisam ya. Aduh Kak Yatisam, saya harus bayar bea cukai 4 juta. Aduh. Kaisa senyum aja, hihihi, sudah dikasih tahu, ngeyel paket-paket ya kan. Kayak Sam tuh bahas dong dari perasaan kita yang memaketkan barang. Aduh, Kayak Sam tuh jangan pro pemerintah terus dong, angkat dong Kayak Sam, bela kami ini yang di apa namanya cuma kirim kopi ya. Kirim kopi dulu guys, kopi yang harganya yang $29 itu, yang kopi kayak gini nih. Ternyata kayak Sam itu lihat di Indonesia juga ada yang jual kayak gini, harganya 73.000. Ya kayak Tisam itu tulisannya tulisan Cina kayak Tisam. Jadi kan orang di rumah itu bahagia gitu minum kopi made in Hong Kong. Aduh, kalian tuh lucu. Kalau disuruh bayar ini udah apa namanya pusing ya kan. Oke, semalam itu ada ya pekerja migran yang ya itu ya tadi tuh. Tolong dong kayak Sam bahas dari sisi perasaan kita yang diambilin pajak 4 juta. Menurut Kayak Sam saya harus bayar atau enggak? Ya Kayak Sam sih ya jawabannya simpel aja. Kamu mau kecewa yang kedua kalinya enggak? Loh kenapa Kayak Sam harus kecewa yang kedua kalinya? Jaminan enggak tuh kalau kita bayar 4 juta barangnya utuh sampai rumah ya kan? Kan enggak jaminan lagi ya kan? Setelah dia keluar dari bea cukai kita bayar 4 juta. Iya kan? Ini belum tentu nih kurir yang bawa barang kita ini amanah ya kan? Daripada kecewa yang kedua kali ya udah ikhlasin aja, buang aja, jadikan pengalaman. Besok jangan paketin lagi ya. Sebelum kalian paket, ayo dengerin video Kayak Tisam. Ini ada di pajak yang dibebankan, ternyata keluar nih pajak-pajaknya. Oke, kita bahas ya. Biar kalian itu tahu nih, melek nih ya. Oke deh, Kayak Sam bahas dari sisi perasaan ini yang ngirim. Kayak Sam maaf ya ketawa, bukan Kayak Sam mengetawakan kamu, tapi lucu gitu ya. Ya kan dari kesedihan ini alhamdulillah pekerja migrannya juga masih bisa senyum ya kan, berarti masih bisa beli kopi tuh ya. Ngomong-ngomong kopi, ayo guys kita yampui dulu. Kayak Sam juga bawa kopi nih, Masya Allah ya. Biar hidup kita cerah. Yampui. Oke, ayo. Pekerja migran ini 1,5 bulan yang lalu ini mengirim dus paket. Ini tempatnya di Jawa Baratan. Ini gusnya XL, berarti ukuran gede dong ya. Ya, dia ini keceplosan nih ngomong sama Kayak Sam. Biasanya saya nggak sebanyak ini Kayak Sam, berarti kalau biasanya ini tukang market ya. Kayak Sam kepo, kamu marketin apa? Ini Kayak Sam baju anak saya ulang tahun kemarin Kayak Sam. Nah saya itu beli ini guys. Jadi dia ini suka jalan-jalan ke Samsuipo. Nah ke Samsuipo kan ada baju-baju lucu ya. Nah kalau kita punya anak itu kan kadang perasaan itu bagus ya, kayaknya di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada itu karena dia itu kelamaan nggak pulang ke Indonesia cuy. Indonesia sekarang semuanya ada ya kan. Negara Indonesia negara berkembang cuy, negara maju ya. Jadi kamu jangan berpikir kalau misalkan ala Samsuipo ini nggak ada di Indonesia. Nah jiwa mamanya nih berontak ya, karena dia punya anak. Jadi ngelihat di Samsuipo ada baju yang kayak princess, yang ada tasnya kecil mungil ya, dibeli. Itu harganya cuma $25 sampai $75 Kayak Tisam. Bukan barang branded yang mirip merek Adidas, Chanel dan kremes, enggak Kayak Tisam. Beli tuh satu, habis gajian simpen di rumah. Ya kan, terus lihat-lihat lagi mainan anak-anak dibeli karena dia berpikir kalau wah anak saya ini pasti bahagia. Akhirnya beli lagi itu $50, simpen lagi cuy.
karena suaminya ini pecinta kopi dan pengen membahagiakan suaminya itu dengan kopi ini termasuknya kopinya termasuknya keras ya cuy ya. Kak Isam nggak kuat nih minum kopi ini, soalnya pusing itu, kalau misal minum satu aja udah pusing Kak Isam. Jadi akhirnya beli nih 8 pack ya kan. Kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 573 ya guys ya. Kalau misalkan kita beli di Indonesia, ada sih sebenarnya merek ini. Cuma ya namanya kita kan nggak tahu ya cara belanja online di Indonesia gitu ya kan. Apalagi aplikasi Shopee itu nggak bisa masuk ke Hong Kong ya cuy ya. Nggak bisa. Ya nggak salah sih, nggak salah karena apa ya, kita sebagai orang yang bekerja di sini kan ada motivasi, semangat gitu ya. Paketin lah untuk Indonesia kan, untuk keluarga kita kan, biar dia itu bahagia dan bisa mensupport kita ini. Ya udah mak, nggak usah pulang-pulang mak, di situ aja oleh-olehnya banyak. Bisa jadi seperti itu kan. Aduh ini sogokan ini. Nah oke, kita kembali lagi. Udah tuh tertimbun tuh kardus XL cuy, akhirnya dipaketin tuh ya kan. Nah pas dipaketin nih, berharapnya ya nyampe ya cuy ya. Biasanya kan nyampe aja, paling kena cukai itu bea masuk aja sebesar 300 sampai 400 ya kan. Nah sesampainya itu plus keluar tanggal 17 kemarin kan aturan Menteri Keuangan tentang bea masuk dan bea cukai ya, yang pastinya ya ada penambahan item yang harus dikenakan pajak. Penumpukan gudang, udah galau ini, udah firasat kayak saya ini matanya kekedutan terus, kedut. Kenapa ini? Ada apakah paket saya belum nyampe 1,5 bulan? Akhirnya masuklah risit dari paketan. Kakak yang cantik gitu, paket kakak ini kena bea cukai sebesar, dihitung nolnya itu 1, 2, 3, waduh gila, 4 juta cuy, dikenakan bea masuk nih. Kaisa melihat ya, jadi yang dia kenakan ini dalam satu formulir, dia ini total tagihannya ini bea masuk 864, pajak penghasilan 678, pajak pertambahan nilai 890, penjualan barang mewah itu 0, itu memang karena barangnya itu nggak mewah ya cuy ya. Terus bea masuk tindakan pengamanan ini yang paling besar 1.390, totalnya 4 juta. Kaisam, kita kan pekerja migran, yang mana kita ngerti ini kayak Sam, yang tahu itu barang bekas bukan barang bagus. Kenapa Indonesia itu mempersulit pekerja migran? Oke cuy, kita hidup di 2023 ya, semakin modern ya cuy ya. Kayak Sam itu dulu ingat waktu umur kecil ya, ada orang yang pulang dari Saudi gitu, banyak bawa oleh-oleh ya kan. Memang hati kita tuh bahagia di orang rumah itu kalau kita dapat oleh-oleh dari luar negeri itu ya cuy ya. Sam juga bahagia dulu ya, pernah dikasih oleh-oleh dari luar negeri, merasakan seperti itu. Oke, kita bahas yuk kasus yang terjadi di Indonesia dan pekerja migran ini. Memang guys, setelah peraturan itu ya, jadi banyak penimbunan barang-barang luar negeri nih ya kan. Kardus-kardus seolah jadi sampah di Indonesia ya kan. Padahal kita yang pemilik kardusnya itu merasa sakit hati lah diperlakukan seperti itu di negeri kita sendiri ya guys ya. Oke. Tentang tagihan ini ya guys ya, kita bahas apa sih Kak Isam sebenarnya, apa sih yang dibebankan kepada kita ini tagihan-tagihannya. Memang itu normal nggak sih Kak Isam untuk pekerja migran? Oke. Guys, Kak Isam kasih tahu, pekerja migran itu bukan hanya di Hong Kong, Korea, Jepang, Taiwan. Ya, bayangkan kalau Hong Kong aja nih ada 140.000 pekerja migran, ya kan? Kalau 140.000 itu setiap minggu ada pengiriman, ya numpuk lah cuy, ya kan? Kalau misalkan nggak ada filter nih di Indonesia untuk menampung kardus-kardus kalian, ya barang-barang kalian, ya kan, pengecekan dan lain-lainnya, mau jadi apa negara kita cuy? Iya kan? Sedangkan di Indonesia itu banyak warga Indonesia yang butuh kerja juga, iya kan? Butuh makan juga. Ya kita nggak boleh egois ya dari situ ya. Kaisam ngerti, paham hati kalian. Oke, kita bahas tagihannya ya guys ya. Apa sih yang dinamakan bea masuk? Ini kan dibebankan tagihan bea masuk ya guys ya, 864. Nah, jadi bea masuk itu adalah pungutan terhadap barang impor jika terjadi lonjakan besar. Ini kan udah lonjakan besar banget nih guys, ya kan? Karena peraturan itu kan numpuk nih barang, otomatis barang yang masuk ini akan dikenakan bea masuk. Jadi diprediksi dulu nih barang kalian ini ditarget nih, berapa sih nilai barang semuanya. Nah ini 864, ini kayak Tisam ngitung, ini ditargetkan dinilai dari bea cukai, ini barangnya senilai 9 juta. Ini dia mendapatkan bea masuk segitu guys, 800. Terus tadi dikenakan pajak penghasilan. Kayak Tisam kita ini pekerja migran loh, kok kita ini kayak pegawai negeri aja kayak Tisam dimintain pajak penghasilan. Hello,
Pekerja migran itu adalah gaji kalian itu setara direktur Bank BRI di Indonesia 10 juta cuy. Jadi kalian itu bukan orang yang tidak mampu, justru kalian itu adalah orang yang mampu, ya kan? Tapi kan kayak Sam, kita kan pahlawan devisa, mengirim devisa ke negara. Emang nggak cukup ya negara itu mendapatkan penghasilan dari kita? Iya kan? Itu beda cerita coy, karena Indonesia banyak utangnya ya kita harus sadar ya. Jadi pemasukan dia butuh. Ini pajak penghasilan adalah pungutan wajib ya guys ya, yang dikenakan individu atau perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan. Nah, pekerja migran ini pendapatannya itu tuh gede coy, setara bank direktur ya. Nah 9 juta ini kan pendapatannya per tahun ya, dikalikan 9 juta dikali setahun itu sekitar 108 juta penghasilan kalian. Tapi Kak Isam, duit saya kemana ya? Iya mungkin bayar utang kalian, jadi nggak ngerasa gitu ya. Ya tapi Indonesia ya udah nilai nih salary minimumnya pekerja migran Hong Kong tuh berapa? 9 juta, 100 juta per tahun. Nah berarti tinggal dibagi. Nah kalau misalkan penghasilan kalian itu 50 juta sampai 250 juta, itu pajak penghasilannya sebesar 15%. Gede, gede. Makanya ini kenapa tadi itu paketan itu dikenakan pajak penghasilannya kamu, gaji kamu. Nah 15% dari 108 juta ini kenanya 700. Ya contoh bener lah, 670 ini adalah pajak penghasilan kalian. Jadi seberapa kalian itu barangnya kecil atau gede, berarti kalian harus ingat tuh, sekalinya kita kirim barang berarti kita dikenakan pajak penghasilan sekitar 600. Otomatis berarti kalau kalian kirim paket itu harus sedia uang bea cukai, karena pastinya yang 600.000 ini adalah wajib pajak kalian, pajak penghasilan. Ini pajak barang mewah nggak ada ya. Nah pajak pertambahan nilai, apa sih Kak Isam pajak pertambahan nilai? Nah pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang diberikan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan wajib pajak. Ini pajaknya 11% dari nilai barang yang ditargetnya. Barang kita nih yang XL ini tadi ditargetnya 7 jutaan guys. Nah barangnya, nah 11%-nya ini kenanya 890. repot. Nah ini yang paling gede tadi, yang 1.300.000 tentang bea tindakan pengamanan. Apa sih kayak itu? Jadi bea tindakan pengamanan itu adalah impor atas lonjakan jumlah barang secara absolut atau terhadap produk dalam negeri. Ini udah jor-joran, jadi merasa terancam produk dalam negeri Indonesia. Makanya kena yang namanya bea tindakan pengamanan nih, untuk mengamankan nih produk-produk Indonesia supaya dia juga bisa gitu, iya kan? Jadi nanti pajak kalian ini bisa disalurkan untuk UMKM juga. Uang-uang dari kalian ini untuk mendukung UMKM Indonesia. Jadi duit-duit kalian ini pasti akan kesalurannya ke sana. Apakah jaminan kayak Tisam? Ya wallahu alam ya. Kalau kita berbicara korupsi itu udah berbicara oknum ya cuy ya. Kalau ini adalah sistem. Oke. Jadi itu cuy ya, jadi tagihannya 4 juta. Mau nggak mau si pekerja migran yang kemarin kirim barang ya itu harus bayar kalau misalkan paketnya mau keluar. Nah tadi kan minta saran dari Kaisam, saya bayar apa enggak? Ya nggak usah lah ya, ngapain? Toh kita juga kan kalau bayar kita nggak jamin itu paket itu utuh nyampe rumah ya kan? Ya udah, daripada kita kecewa yang kedua kali ya udah kita ikhlaskan saja. Oke lah, itu bukan barang milik kita. Walaupun kita sedih ya, di situ ada baju untuk anak kita yang ulang tahun atau apa, ya sudah. Kita memerangi sistem itu nggak bisa cuy, ya kan? Kita satu orang nih merangi sistem Indonesia yang sudah sudah ada undang-undangnya, yang nggak bisa ya. Kita harus rapat dulu, harus unjuk rasa dulu ya kan? Iya, nggak bisa kita. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus ikuti aturan Indonesia. Nah untuk itu nih Kak Isam ngomong nih ya, sudah koar-koar banyak-banyak ya kan, apalagi sekarang peraturannya sudah dikeluarkan, itu tujuannya pasti akan untuk melindungi masyarakat Indonesia sendiri ya. Jadi kita nih sebagai pekerja migran sekarang aturannya seperti itu, ya sudahlah ya, nggak usah kirim-kirim. Jadi kamu harus lebih cerdik dan lebih pintar lagi untuk saving money aja. Nanti kalau misalkan kalian pulang atau keluarga butuh, belikan saja di Indonesia ya. Satu, kita juga mensupport UMKM Indonesia, kita juga bisa memberikan barang ke keluarga dengan kualitas yang baik ya. Udah gitu aja ya cuy ya. Jadi ini nih bener nih ya, lagi banyak nih tagihan-tagihan bea cukai ini pada keluar ini di atas jutaan. Karena apa ya? Karena pajak penghasilan kalian aja itu yang wajib dibayarkan ke Indonesia itu ya sebesar 700.000 gitu. Aduh,
Wis ya kapok ya cuy ya. Wis, jadi ini nih close nih. Jadi untuk sekarang jangan paket-paket dulu lah ya. Simpan uangnya pintar. Oke, yang nggak ada lain. Kalau misalkan aturan sudah dikeluarkan, ya sebagai sebagai warga Indonesia yang baik, ya kita harus taat dengan undang-undang. Oke, semangat ya. Oke, Kak Isam nanti bangkrut dong ekspedisi paketan. Ya kan banyak juga sih pekerja migran yang berani ya cuy ya membayar bea cukai yang nggak jadi masalah, ya silakan, itu hak kalian. Kalau misalkan kalian sudah tahu konsekuensinya, ya sudah. Kita jangan selalu mikir, oh namanya juga barang bekas Indonesia tuh gimana sih? Ya jangan ya, kita balik polanya. Kalau kalian kerja yang ada di Indonesia, banyak orang yang kirim barang seperti itu. Apa sih yang dikatakan pedagang-pedagang di Indonesia menghadapi kalian yang kirim-kirim barang tersebut? Pasti mereka berpikir, enak aja ya yang di luar negeri gitu, kok nggak ngerti perasaan kita, ya kan? Iya. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk mengerti perasaan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya cuy ya. Oke, see you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.